Yang ke-11, iblis membuat dan menyebarkan berbagai penyakit. Alkitab sudah banyak mencatat tentang hal ini. Contohnya Bapak Ibu, iblis memberikan penyakit parah bagi Ayub, mulai dari kaki sampai dengan kepalanya. Bahkan dalam Lukas pasal 13 ayat 11, seorang wanita mengalami bungkuk selama 18 tahun Bapak Ibu. Karena lagi-lagi kerjanya simbolis. Di Lukas pasal 11 ayat 14 juga sama. Iblis membuat orang bisu. Lalu bagaimana di zaman sekarang? Masihkah iblis itu melakukan hal yang sama? Iya. Jasa perdukunan dipakai oleh banyak orang belum bertobat hari-hari ini untuk mengirimkan, menyebarkan sakit penyakit kepada orang lain yang dia tidak suka. Kan terjadi kan itu. Maka hati-hati juga. Jangan sampai kita ikut-ikutan mencari dukun hanya untuk melampiaskan kemarahan, kekesalan, ketidaksukaan kita terhadap orang lain. Hati-hati jangan. Karena itu bentuk pekerjaan iblis ke Bapak Ibu. Tidak pernah Tuhan berikan doa restu kepada si iblis untuk melakukan pekerjaan yang enggak loh Bapak Ibu. Karena sungguh dari iblis itu jahat. Yang ke-12, iblis juga bekerja dalam diri orang dengan cara merasuki orang yang belum bertobat. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26 jelas sekali mengatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Artinya apa? Waktu seseorang bertobat terima Yesus Bapak Ibu, maka iblis itu keluar. Tapi tidak serta-merta setelah dia keluar dari orang yang sudah bertobat itu, lalu dia tidur. Enggak, iblis itu mencari ruang setiap hati dan pikiran orang yang belum dikuasai Kristus. Untuk apa? Dia tempati. Dia diami. Dan dia pakai orang itu. Melakukan apa yang iblis suka. Itu yang iblis lakukan. Bahkan dikatakan di sini Bapak Ibu. Kalau orang itu misalkan sudah kita usir roh jahat yang ada dalam dirinya. Tapi kita tidak injili orang itu. Maka iblis berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Apa artinya di Bapak Ibu? Waktu kita melayani orang yang kerasukan, tapi kita tidak sampai memberitakan Injil kepada orang bersangkutan, maka orang itu akan berpotensi kembali bisa kerasukan. Mengapa? Karena iblis tahu roh hati dan pikiran orang itu belum didiami oleh Kristus. Maka dalam Lukas pasal 9 37 sampai 42 di sana dikatakan iblis merasuki seorang anak, dan bahkan dalam Lukas pasal 13 ayat 16 ada seorang perempuan yang dirasuki oleh iblis selama 18 tahun. Jadi Bapak Ibu kita harus hati-hati bahwa cara kerjanya iblis itu sangat terlihat jelas sebenarnya, terutama dalam diri orang yang belum sungguh-sungguh bertobat.